Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arindra Najwa Nafasari dengan NIM 23 garis miring 515591 garis miring SV garis miring 22582. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan skrip yang telah saya susun, yaitu pada praktikum pemrograman geospasial web, acara ke-6 mengenai leaflet Bootstrap. Nah, di sini saya sudah menyusun eh, source code. Nah, di sini menggunakan HTML. Nah, di sini menggunakan dari head. Nah, di head sendiri di sini terdapat meta title dengan titlenya Leaflet.js karena ini diambil dari template Leaflet.js. Nah, di sini bisa menggunakan bantuan dari website Bootstrap. Nah, di sini ada introduction, bisa menggunakan include Bootstrap CSS dan JS, bisa menggunakan bantuan di sini. Kemudian terdapat beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk membuat website yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ini adalah link untuk menghubungkan CSS dari format AWSOM untuk menampilkan icon-icon yang akan digunakan pada halaman web. Nah, di sini ini menggunakan bantuan font AWSOM. Kemudian di sini ini adalah untuk menghubungkan file CSS dengan Bootstrap, yaitu memanfaatkan Bootstrap framework Bootstrap. Kemudian ini untuk file CSS leaflet untuk mengatur gaya dan dari peta yang akan ditampilkan. Kemudian ini adalah plugin Leaflet Search untuk menambahkan fungsi pencarian ke peta. Nah, di sini ini tuh bisa menggunakan bantuan dari website Leaflet. Nah, di sini bisa menggunakan bantuan ini. Kemudian bisa menggunakan Bootstrap tadi. Nah, untuk eh, plugin Leaflet ini tadi menggunakan bantuan dari website Leaflet ini di plugin. Nah, ini bisa dicari sendiri. Kemudian untuk nah di sini ini untuk menghubungkan plugin Leaflet dengan default extend. Nah, ini juga diambil dari Leaflet ini. Nah, ini bisa dieksplor sendiri, bisa ditambahkan beberapa plugin yang akan ditambahkan. Kemudian di sini ada ID map, ini diatur pada stylenya diatur, ID mapnya diatur width dan height. Kemudian di dalam body ini ada dibuat navbar. Nah, ini dengan kelas navbarnya diatur seperti ini. Kemudian ini dinamai penajam pasir utara. Nah, di sini itu akan muncul. Nah, untuk navbar ini tampilannya di sini, di bagian atas ini. Ini untuk namanya penajam pasir utara. Kemudian, nah di sini button. Nah, di sini ada button. Di sini menambahkan dua button yaitu sumber data dan info. Nah, ini untuk sumber data ini diambil dari linknya itu http geoportal penajam go.id, kemudian modalnya itu dari info modal. Nah, selanjutnya untuk info modal ini diatur di info modal ini. Ini untuk menampilkan detail pembuat peta seperti nama, NIM, kelas, dan ketautan GitHub. Nah, ini kelasnya itu ID-nya itu namanya info modal. Kemudian di sini info modal labelnya itu diberi nama info pembuat. Kemudian di sini ada button. Nah, kemudian di sini itu diatur div body-nya, modal body itu diatur dalam tabel dengan berisi nama, NIM, kelas, dan link GitHub-nya. Nah, kemudian ini ada button untuk close dan save change. Nah, ini jika dijalankan. Nah, ini untuk sumber data. Ini jika diklik. Nah, dia akan memunculkan website dari geoportal Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ini jika diklik info, nah dia akan eh, memunculkan info pembuat. Nah, seperti ini.
Selanjutnya, di sini ada fitur modal. Fitur modal ini adalah untuk menampilkan fitur tertentu di peta dapat dikustomisasi melalui ID fitur modal title dan fitur modal body. Nah, di sini ada untuk modalnya itu ada di buttonnya itu ada tutup. Kemudian ini untuk menghubungkan dengan file JavaScript Bootstrap. Nah, ini untuk mengatur untuk menghubungkan JavaScript Bootstrap-nya. Kalau ini menggunakan script SRC, nah ini menggunakan link ini untuk menghubungkan dengan jQuery. Kalau ini untuk Leaflet JS-nya dan ini untuk fitur search petanya. Nah, kemudian ini untuk inisialisasi peta. Nah, ini menggunakan lmap, parmap. Nah, ini set view, ini itu diatur koordinat yang akan ditampilkan dan diatur zoom-nya. Kemudian ini untuk mengatur layer base map-nya, ini menggunakan OpenStreetMap. Nah, ini kemudian untuk menambahkan base map ke dalam peta, ini menggunakan basemap dot add to map. Nah, kemudian ini untuk mengatur GeoJSON point untuk sarana prasarananya. Kemudian diatur style. Nah, ini untuk mengatur icon marker, untuk mengatur ukuran icon, untuk posisi icon terhadap titik poin, kemudian posisi pop-up terhadap icon, dan posisi tooltip terhadap icon ini diatur seperti ini. Kemudian untuk on edge future, nah ini untuk variabel pop-up. Nah, untuk pop-up sarana prasarana ini diatur menjadi tabel. Ini di stylenya tabel. Kemudian ini ada nama, properti, sarana pra, dan di sini dipanggil future geometri koordinat. Nah, ini kemudian ini untuk layer on click-nya, ini ada untuk menampilkan future modal menggunakan by ID, menggunakan jQuery. Nah, menggunakan jQuery ini untuk memasukkan teks dalam judul ke dalam future modal, kemudian ini memanggil modalnya. Kemudian ini untuk tooltip pada sarana prasarana. Kemudian ini untuk get get JSON. Nah, ini untuk menambahkan data ke dalam JSON. Ini ada poin. Kemudian ini untuk GeoJSON point sarana prasarana ke dalam peta. Kemudian ini untuk GeoJSON polyline. Nah, di polyline ini untuk jalan, diatur Z indeksnya, kemudian diatur style, and ouch feature-nya juga pop-up. Untuk pop-up juga menggunakan tabel dengan memanggil filter properties fungsi jal dan panjang M-nya, panjang jalannya. Kemudian ini untuk on click-nya, layer on-nya. Ini untuk menampilkan future modalnya. Nah, ini untuk tooltip pada jalan. Dan ini untuk menambahkan data ke dalam JSON polyline jalan. Nah, kemudian ini untuk kategori var, kategori simbol. Nah, ini bisa nanti diatur di sininya. Jadi ini tidak dipakai, tidak apa-apa. Nah, ini untuk GeoJSON polyline jumlah penduduk. Di sini diatur ke 301 ini agar posisi poligon berada di bawah garis jalan. Karena pada Z indeks jalan tadi kan diatur pada 400. 401 sedangkan di penduduk ini diatur ke 301. Kemudian ini membuat layar GeoJSON untuk data jumlah penduduk. Kemudian ini untuk menentukan gaya poligon berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, ini diatur, ini jumlah penduduk kurang dari sama dengan 2.500, dia akan berwarna seperti ini. Kalau dia lebih dari 2.500 dan kurang dari 5.000, dia akan diatur seperti ini, dan kalau lebih dari 5.000, dia akan diatur seperti ini. Kemudian ini untuk enlarge feature-nya, kemudian untuk pop-up-nya seperti ini. Seperti sama seperti sebelumnya, pasar dari prasarana pra dan jalan tadi. Di sini itu menggunakan tabel, kemudian future properties kecamatan, desa, kelurahan. Nah, ini diambil dari sini. Nah, dia akan memanggil dari informasi tadi, dari future properties. Nah,
tadi kalau kecamatan, nah dia akan memanggil yang kecamatan. Nah, dia akan memanggil data field dari kecamatan, field dari desa keluar, dan jumlah penduduk. Kemudian ini untuk menampilkan fitur modalnya, dan ini untuk tooltipnya. Nah, untuk tampilan ketiga tadi, nah ini tuh jika diklik nih, nah dia akan pada jumlah penduduk. Nah, ini akan berbentuk tabel, kemudian ini ada kecamatannya. Nah, ini untuk tutup. Jika jalan, sama dia akan memunculkan informasi fungsi dan panjangnya pada meter. Kemudian jika prasarana pride, nah dia akan memunculkan nama dan koordinat dari titik tersebut. Selanjutnya di sini ada kontrol layar. Nah, di sini untuk hanya base map saja. Kemudian ada overlay maps-nya, sarana prasarana, jalan dan jumlah penduduk. Nah, ini munculnya tuh di sini. Nah, ini. Selanjutnya di sini ada back to default, extern, kemudian ada set control. Nah, di set control ini terdapat akses zoom, kemudian ada map remove, ini tidak digunakan, kemudian ada set style. Nah, ini untuk research filter color, kemudian analyze search controlnya. Kemudian ini menambahkan logo watermark, menampilkan logo SV, scroll vokasi di sudut kiri bawah peta. Kemudian ini diatur kontrol watermarknya. Nah, di sini tampilannya untuk search, ini bisa di search. Nah, contohnya, nah dia akan zoom pada area yang di search. Ini jika di back, nah dia akan kembali seperti ini. Untuk tampilan, nah di sini tadi menambahkan watermark untuk Universitas Gadjah Mada. Nah, jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini bisa di navbarnya ada sumber data, kemudian kemudian ada info, kemudian ada base map, kontrol layar, kemudian bisa di zoom in, zoom out, bisa di home, ada menu search, ada ini, kemudian ini jika diklik seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.